Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimanakah mencari nilai maksimum yang diinginkan dari sebuah soal. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana cara konversi soal ke dalam bentuk matematis. Soal kemarin seperti ini. Kemudian ketika kita konversi ke dalam bentuk matematis, langkahnya kemarin adalah seperti ini. Informasinya ditulis dalam bentuk baris dan kolom seperti ini. Selanjutnya nanti setelah ditentukan mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y, mana yang menjadi variabel X, mana yang menjadi variabel Y-nya, maka nanti kita akan mendapatkan bentuk matematis yang lebih biasa kita kenal seperti ini. Baik, kali ini nanti kita akan mencoba untuk mencari yang diinginkan soal di sini berupa berapa banyak baju yang akan dibuat agar diperoleh harga jual setinggi-tingginya. Dengan ketentuan di sini harga jual pakaian blus adalah 500, sedangkan pap laptopnya adalah 400.000. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk menggambarkan sebuah grafik, biasanya kita akan menggunakan cara yaitu dengan merubah pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian supaya nanti memudahkan untuk menghitungnya di dalam tabel, jadi biasanya digunakan tabel seperti ini. Ini dirubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan, jadi 1X plus 2Y sama dengan 5, atau dirubah menjadi 2Y sama dengan 5 min 1X. Ini nanti dirubah supaya koefisien dari Y nya itu 1, berarti menjadi Y sama dengan 5/2 min setengah X. Selanjutnya dari sini kita akan memilih sembarang X untuk dimasukkan ke persamaan ini. Misalkan kita ambil min 1 dimasukkan ke sini, berarti nanti menjadi min setengah dikali min 1, jawabannya adalah setengah. Berarti Y yang kita dapatkan adalah 5/2 plus setengah. Berarti Y nya nilainya adalah 6/2 atau 3. Kemudian kalau X nya yang kita masukkan itu adalah 0, maka 0 masuk ke sini akan menjadi 5/2 min 0. Jawabannya berarti 5/2. Kemudian apabila ini diisi
X nya diisi dengan 1, maka 1 masuk ke sini menjadi 5/2 min setengah kali 1. Berarti nilai Y nya adalah 5/2 dikurang setengah, berarti 4/2 atau ditulis 2. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita isikan X nya 2 dimasukkan ke sini, berarti nanti menjadi 5/2 min setengah kali 2. Berarti nanti menjadi Y nya nilainya adalah 3/2. Dari tabel ini kemudian kita masukkan kita gambarkan di dalam grafik. Misalkan di sini tadi untuk X bernilai min 1, Y nya adalah 3. Ketika X nya min 1, maka nilai Y nya adalah 3. Berarti tempatnya ada di sini 1, 2, 3. Berarti Y sama dengan 3 di sini. Berarti titiknya adalah ini. Kemudian ketika 0, 5/2. 0 ini 5/2, berarti tempatnya di sini. Kemudian ketika 1 nilainya 2. 1 di sini nilainya 2. Kemudian 2, X nya 2, nilainya Y nya 3/2. X nya 2, nilainya 3/2. 3/2 berarti sekitar sini. Nah, ini adalah grafiknya. Ini kalau kita menggunakan tabel seperti ini. Ada sebuah cara yang nanti bisa kita gunakan dan lebih mudah. Caranya adalah pada bagian ini, pada bagian awal ini, kita nanti akan tutup salah satu. Jadi ketika bagian X saya tutup, itu artinya X nya saya buat jadi 0. Kemudian ketika X nya 0, berarti di sini nanti sudah tidak ada artinya. Berarti kita cukup fokus di sini. 2Y sama dengan 5. Berarti Y nya nilainya adalah 5/2. Sebaliknya ketika bagian ini yang kita tutup, maka Y nya dibuat menjadi 0. Berarti nanti bagian ini itu akan menjadi 0. Berarti kita hanya tinggal fokus 1X sama dengan 5. Berarti X nya
sama dengan 5. Dari sini nanti bisa kita langsung mendapatkan 2 titik sekaligus, yaitu 0,5 per 2 dan satu lagi adalah 5,0. Ini kita sudah cukup untuk bisa menggambarkannya ke dalam bentuk grafik. Jadi kalau diamati 0,5 per 2 itu adalah ini 0,5 per 2. Jadi titiknya ini, kemudian 5,0 titiknya adalah ini. Jadi kita cukup menggunakan 2 titik saja, yaitu titik-titik yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y nya. Ini adalah cara yang lebih mudah. Baik, kita gunakan cara yang ini untuk ke pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan kedua tadi bentuknya awalnya adalah 2x plus 1y kurang dari 4. Berarti kalau nanti dirubah ke dalam bentuk persamaan, nanti kita akan dapatkan bentuknya akan menjadi 2x plus y sama dengan 4. Dengan cara yang sama, kalau bagian x nya kita tutup, berarti x nya dibuat menjadi 0. Berarti kita tinggal fokus di sini saja, y nya berarti 4. Sebaliknya ketika y nya yang ditutup, berarti y nya dibuat menjadi 0. Berarti fokusnya kita hanya pada 2x sama dengan 4. Berarti x nya nilainya adalah 4 per 2. Nah, titik yang kita dapatkan berarti 0,4 per 2,0 atau ditulis 2,0. Dari sini kalau ini dimasukkan ke dalam bentuk grafik, maka posisinya 0,4 itu ada di sini. 1 2 3 4 ini. Kemudian 2,0 itu ada di sini. Tidak kelihatan, saya ulangi lagi. 0,4 tempatnya di sini. Kemudian 2,0 tempatnya di sini. Selanjutnya kita garis. Saya tulis di sini supaya tidak lupa. Di sini untuk 2x plus y sama dengan 4, sedangkan yang ini untuk x plus 2y sama dengan 5. Nah, ini untuk mendapatkan daerah batas daerahnya. Sekarang untuk mendapatkan daerahnya gimana? Kita ambil satu titik untuk diujikan yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ambil misalkan titiknya 0,0. Ini titik 0,0. Kita ambil 0,0 dimasukkan ke sini. 0, jadi dimasukkan ke sini. Dua x plus y kurang dari 4. Ketika tadi diambil 0,0 dimasukkan ke sini, berarti 2 kali 0 ditambah
0 di sini dibandingkan dengan 4. Tandanya menggunakan ini. Apakah 0 itu kurang dari 4? Jawabannya adalah iya. Ketika jawabannya iya, maka daerah yang memuat titik 0,0 itu diarsir. Kemudian beralih ke pertidaksamaan yang kedua. X plus Y X plus 2 Y kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5. Maaf, yang tadi ini juga kurang, tambahi. Nah, gini. Ketika tadi dipilih titiknya 0,0, maka 0 ditambahkan dengan 2 kali 0 di sini dibandingkan dengan 5. Ketika tandanya seperti ini, apakah ini berlaku? Jawabannya adalah iya. Berarti ketika ini berlaku, daerah yang memuat 0,0 berarti akan mendapatkan arsiran juga. Daerahnya, batasnya tadi ini. Jadi di sini daerah yang mendapatkan arsiran 2 kali itu daerahnya adalah ini. Ini batasnya adalah ini. Baik, sekarang karena tadi yang diminta adalah berapakah maksimum dari baju yang bisa dibuat agar diperoleh harga jual tertinggi. Nah, maka caranya adalah kita tuliskan dulu fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektifnya kita tuliskan dulu. Fungsi objektif. Ketika soalnya yang kita punya tadi seperti ini, berarti fungsi objektifnya itu adalah pada bagian ini. Berarti nanti kita bisa tuliskan menjadi 500. Di sini 400.000. Di awal kita tadi memilih bahwa untuk X-nya itu adalah jenis pakaian pertama blus. Yang di sini berarti yang harganya 500.000, berarti ini kita kasih X. Yang di sini baju paplam top kita kasih Y. Nah, ini kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kita inginkan di soal adalah berapa banyak baju yang bisa dibuat. Berarti bisa baju jenis pertama, bisa baju jenis kedua. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Jadi di sini nanti untuk bisa mendapatkan
maksimum atau minimum penjualan itu dari banyaknya yang dihasilkan dari fungsi objektif ini. Semakin di sini nanti menghasilkan angka yang besar, maka tandanya akan mendapatkan nilai yang paling maksimum. Nah, untuk keperluan itu maka ada dua cara yang dipakai di dalam program linier. Satu, menggunakan istilah uji titik. Uji titik. Uji titik itu seperti apa? Uji titik itu dari daerah yang kita hasilkan tadi, di sini ada titik-titiknya. Nah, titik-titik ini semua kita ujikan, kita masukkan ke fungsi objektifnya ini. Mana yang nilainya paling maksimum? Di sini titiknya ada 0,0, kemudian 1,0, 2,0, 0,1, 1,1, 0,2 dan 1,2. Nanti dari sini kita masukkan ke sini. Jadi kita mulai dari 0,0. Ketika 0,0 kita masukkan ke fungsi objektifnya sini, berarti nanti 500 dikali 0 ditambah dengan 400 dikali 0. Jawabannya adalah 0. Titik berikutnya tadi adalah 1,0. Berarti kita masukkan 1,0. 500 dikali 1 ditambah dengan 400 dikali 0. Jawabannya adalah 500.000. Titik berikutnya adalah 2,0. Berarti 2,0 kita masukkan. 500.000 kali 2 ditambah 400.000 kali 0. Jawabannya di sini 1 juta. Berikutnya adalah titiknya 0,1. Berarti nanti di sini 500 dikalikan 0, sebaliknya di sini 400-nya sekarang yang dikali dengan 1. Jawabannya 400. Berikutnya lagi ada 1,1. Berarti 500 kali 1 ditambah 400 kali 1. Jawabannya adalah 900. Berikutnya lagi ada 0,2. Untuk 0,2 berarti nanti ini 500 dikali 0 ditambah 400 dikali 2. Jawabannya 800.
Yang terakhir ada 1,2, berarti 500 dikali 1 ditambah 400 dikali 2. Jawabannya berarti nanti menjadi 1.300.000 Nah, ini adalah nilai yang paling besar. Berarti uji titik ini menghasilkan bahwa pakaian yang paling banyak nanti yang harusnya diproduksi supaya hasilnya maksimum berarti sebanyak 1 jenis pakaian blus dan 2 jenis pakaian lam top. Ini apabila kita menggunakan uji titik. Cara yang kedua adalah menggunakan garis selidik. Bagaimanakah menggunakan garis selidik? Cukup sederhana penggunaan garis selidik. Cukup nanti dari fungsi objektif ini kita gambarkan ke dalam bentuk garis. Garisnya nanti seperti apa? Garisnya kalau di sini adalah 500.000 kali X, 400.000 kali Y, kita kecilkan menjadi 5X plus 4Y. Nah, nanti dari sini ini yang kita gunakan di grafik. 5X plus 4Y. Kalau dengan cara yang tadi kita pakai di awal, berarti bisa kita gunakan seperti ini. Nah, dengan memberikan di sini sembarang nilai. Misalkan saya gunakan di sini nilai 20, berarti X-nya 0, Y-nya 5, atau Y-nya 0, X-nya nilainya adalah 4. Ini hanya kita pakai untuk mencari arah-arah, mencari gambaran dari garisnya saja. Jadi 5,0 dan 4,0 ini hanya kita pakai untuk mendapatkan garisnya saja. Nah, grafik yang kita punya tadi seperti ini, yang kita gambarkan tadi. Nah, garisnya tadi yang kita punya ketika kita memisalkan di sini 20, di sini ada 5,0 sama 0,5, 0,5 dan 4,0. Kalau digambarkan 0,5 berarti di sini 1 2 3 4 5, terus 4,0 berarti di sini. Nah, garis yang kita bisa buat untuk menjadi garis selidik itu adalah seperti ini bentuknya. Garis-garis ini nanti cukup kita geser. Nah, kita geser.
Nah, karena tadi kita ingin mendapatkan nilai maksimum, maka garis ini kita geser dulu ke bagian paling sini, paling kiri, tapi dengan arah sejajar dengan ini. Selanjutnya adalah kita geser dia ke kanan perlahan, seperti ini. Titik yang karena daerahnya tadi adalah seperti ini, maka kalau kita menggunakan garis lidik, ya, ini saya sejajarkan dulu. Titik yang nanti terakhir kita jumpai itu akan menjadi nilai maksimumnya. Nah, kebetulan garisnya adalah ini. Saya ulangi, saya sejajarkan dulu garisnya. Garis yang tadi kita dapatkan yang terakhir berarti adalah ini. Berarti yang menjadi nilai maksimum letaknya ada di sini. Sama seperti uji titik tadi, tepatnya adalah di 1,2. Demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.